Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ya'ti ilaiha an-nas min kulli fajin amikin lit-taubah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ja'ala talabal ilmin nafi' min ahammi umurid din wa amarna bi talibihi madal hayati fi kulli waqtin wahin wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa huwal qail may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang terhormat Bapak Kepala Kesbangpol, yang terhormat Bapak Kepala Kesbangpol atau yang mewakilinya Bapak Kabid, yang saya hormati Bapak Kabid dan Bapak Kasih dan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Ibu Dharma Wanita Kesbangpol dan seluruh jajarannya, dan yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini menjelang siang kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat berangkai salam kita ucapkan kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, manusia ini adalah makhluk zoonfolitikon, adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul itu dia butuh juga dengan orang-orang yang mengikutinya. Kaitannya apa? Bahwa manusia itu kita akan belajar dengan sepiring lontong. Tahu lontong, Bu? Lontong itu dari Sabang sampai Merauke orang akan tahu dengan lontong. Tapi lontong tidak boleh bangga. Orang mengenal yang namanya lontong viral di mana-mana. Sampai di Jambi orang mengatakan lontong itu enak. Sampai di Kerinci orang bilang lontong itu sedap. Orang mengatakan di Muarabungu lontong itu enak. Kenapa lontong itu enak? Karena lontong itu ada kerjasama dengan yang lain. Kata gula, lontong, kata air atau kata garam. Kalau lontong kau jangan bangga. Engkau tidak dimakan oleh orang, engkau tidak akan disukai oleh orang kalau saya ini garam keluar dari organisasi lontong. Orang tidak mau lagi makan lontong pada masin, tidak. Kata beras seakan keluar dari organisasi lontong ini karena lontong ini terlalu bangga dengan prestasi yang viral di mana-mana.
lontong tidak akan dimakan orang lagi karena tidak pakai beras, tidak enak lagi. Nah, mafhumnya dengan kehidupan kita adalah prestasi apapun yang kita dapat, kebahagiaan apapun, kecantikan, kegantengan itu adalah semua ada campur tangan orang lain. Kenapa wajah ibu-ibu cantik? Karena ada lipstik yang mahal di pasar. Kenapa jilbabnya bagus? Karena ada yang jual jilbab di pasar. Kenapa alis matanya bagus? Karena ada yang membuat atau salon alis mata. Berarti bahwa orang mendapat prestasi, kemuliaan, jabatan itu tidak bisa lepas dari campur tangan orang lain. Kenapa suamimu sukses? Karena ada perempuan yang hebat di balik itu. Kenapa istrimu mendapat karya yang begitu luar biasa? Karena ada support dari seorang suami. Maka inilah yang disebut dengan manusia zonfalitigen, manusia yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu kita semua harus bertafakur. Oh, ternyata saya hari ini seperti ini. Berarti ada campur tangan orang lain. Oleh karena itu, seperti gula, dia selalu tawadu. Dia juga tidak terkenal. Yang terkenal adalah kopi sekare. Orang yang kenal kopi sekare, tetapi yang membuat kopi sekare itu enak adalah karena ada gula yang tawadu di dalamnya, yang tidak pernah minta disebut namanya. Begitulah kehidupan ini yang berputar, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami putar kehidupan manusia, kata Allah. Hari ini kau bahagia, besok boleh engkau sedih. Hari ini kau tersenyum, boleh besok boleh engkau meram. Hari ini kau marah, besok boleh jadi engkau sabar. Hari ini engkau menangis, besok boleh terjadi engkau tersenyum. Inilah kehidupan manusia. Tidak ada yang abadi, semuanya akan berakhir pada zamannya masing-masing. Yang punya prestasi suatu saat akan pensiun. Yang pun cantik seperti artis papan atas, cantiknya seperti Ayu Ting Ting hari ini, tapi tunggulah waktu dan masanya 50 tahun ke depan, mungkin barangkali akan berubah wajahnya seperti mak lampir. Orang seperti yang ganteng misalnya seperti Afgan, tapi suatu saat dengan masa yang lama 40-50 tahun ke depan boleh jadi akan berubah wajahnya seperti Datuk Meringgi. Arti bahwa kehidupan itu tidak ada yang abadi. Nah, bahwa mencari sebuah keabadian itu, inilah yang kita peringati hari ini, Maulid Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda suatu ketika, inni bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata beliau, aku ini diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Apakah sebelum Rasul dilahirkan, manusia ini hidup baik-baik saja di zamannya? Tetapi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, perempuan itu tidak ada harganya. Yang hamil anaknya perempuan dibunuh, lahir anaknya perempuan dikubur hidup-hidup. Dan ada raja-raja di saat itu yang punya istri 100 sampai 1000 banyaknya. Hari itu tidak ada harganya perempuan. Lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Al-mar'atu ibadul bilad, wa iza soluhat soluhal bilad, wa iza fasadat fasadul bilad. Jangan engkau lakukan perempuan itu seperti itu. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Apabila perempuannya baik, negara berdiri dengan baik. Apabila perempuan itu engkau hancurkan, maka negara ini tidak bisa berdiri dengan baik. Ternyata betul bahwa di dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah terdapatlah istri yang solehah, yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Nah, begitu juga di dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah pasti ada bimbingan dari seorang lelaki yang soleh yang selalu membimbing istrinya kepada jalan yang baik. Inilah perempuan.
Kalau tidak ada perempuan, saya kira orang juga tidak pada mau hidup di dunia ini kan. Dan juga begitu perempuan, kalau tidak ada laki-laki, susah juga untuk hidup di dunia ini. Makanya Nabi Adam itu meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ini pasangan. Ketika Nabi Adam melihat seekor gagak yang ada pasangannya, saling bersukaria, mengadu dan berdoa kepada Allah, ciptakanlah aku ya Allah seorang, berikanlah aku seorang istri pasangan dalam hidup ini, karena tidak ada orang yang tidak sanggup hidup tanpa pasangan. Tapi ada juga orang yang kena pelalau. Hal itu ada. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian daripada kehidupan ini. Maka dari itu Rasulullah menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak itu ada dua, ada akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah segala perbuatan kita yang terpuji, dan akhlak mazmumah adalah segala perbuatan yang tercela. Tapi kita sebagai umat baginda Rasul adalah yang kita idolakan adalah akhlak dan ibadah beliau dan dermawannya beliau. Nah, yang pertama, kenapa Rasul Muhammad itu menjadi orang yang dermawan? Ketika suatu saat Rasul mau pulang ke rumah, membawa duit, koin paling sedikit, di rumah tidak ada, sementara di jalan ada orang minta, sangat membutuhkan, diberikan oleh Rasul. Kata sahabatnya, ya Rasul, padahal di rumah kan tidak ada duit, bagaimana engkau ngasih istrimu makan, sementara duit yang ada engkau kasih sama orang lain? Kata Rasul, semuanya adalah Allah yang mengatur, karena saking dermawannya beliau. Nah, begitulah juga dengan kita. Kita juga begitu. Semua yang kita punya sebenarnya itu adalah yang kita beri ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya duit 100.000, kita bawa ke pasar, habis 60.000. Kita mampir di masjid, tinggal di impak 10.000, tinggal lagi 20.000. 20.000 mampir ke konter, beli chip 1 GB apa namanya kan, habis duit itu. Yang kita punya sebenarnya adalah yang 10.000 yang engkau titip di masjid itu tadi. 60.000 habis, chip dan habis, yang kita punya adalah 100.000, ya 10.000 yang dititip di rumah Allah itu. Nah, apa maknanya dengan kehidupan kita? Kita tidak boleh pelit dengan apa yang kita punya. Yakinlah, hidup ini kullu nafsin zaikatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Suatu saat kita akan mati. Tidak ada orang yang membawa kekayaan, tidak ada orang yang membawa jabatan, tidak ada ya orang yang membawa kepopularitasnya, tidak. Tapi yang dia bawa adalah amal solehnya. Ini laki-laki misalnya, kita kaya raya, istri kita cantik, kita jabatan tinggi, pabrik ada mana-mana ada. Nanti kalau kita meninggal, jangan engkau berharap bahwa harta yang engkau punya di dunia itu akan membantumu. Yakinlah, mobil Pajero Sport yang tinggal di rumah itu siang hari akan disetir oleh orang lain, bukan lagi kita yang nyetirnya. Artinya apa? Apakah yakin kita istri kita setia? Saat kita meninggal, dia masih muda, dia tidak nikah lagi. Saya tidak yakin. Ini adalah manusiawi. Perempuan juga seperti itu. Suami kita adalah kita orang yang kaya. Kita suatu saat meninggal dunia. Jangan khawatir, jangan meyakinkan suamimu setia sampai mati tidak akan menikah lagi. Yakinlah bahwa tidak sampai 100 hari dia akan menikah lagi. Gelang yang kita punya emas 13 mayam waktu kita hidup itu bukan dijualnya untuk sedekah untuk kita, tapi yang memakainya adalah istri barunya. Yang kita bawa tidak lain adalah amal soleh yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Mana zakat yang engkau keluarkan, mana sholat yang engkau dirikan, mana infak yang engkau taruh di masjid, mana sedekah kepada anak yatim, mana yang engkau santuni anak yatim dan engkau bantu orang-orang yang lemah. Itulah
yang membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'an dan hadis. Inilah jalan untuk umatku agar engkau selamat sa'idud dunya wa sa'idul akhirah. Inilah Rasulullah. Yang kedua, ibadah beliau. Beliau adalah orang yang ahli di dalam beribadah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi beliau masih juga untuk beribadah, untuk mencontoh kepada kita, memberi contoh sekaligus menjadi contoh dalam kehidupan ini. Oh, Rasulullah suatu ketika pernah bengkak kakinya karena sholat malam. Bayangkan Rasulullah itu bengkak kakinya karena sholat malam, terlalu lama. Tapi kita, saya yakin nggak ada lah yang sampai bengkak kakinya karena sholat. Tapi setidaknya kita harus tafakur, tadabur, bersungguh-sungguh menjadda wajada fil ibadah. Bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah, insya Allah akan berhasil. Ibadah itu penting. Ibadah itu melahir ketenangan dalam jiwa ini. Laisa lagina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidak ada orang kaya itu melimpah ruah hartanya, tapi yang kaya sesungguhnya adalah yang orang itu adalah pandangan rahmat dan kasih sayang. Kalau sudah melihat seseorang itu dengan pandangan yang tidak baik, akan melahirkan hati yang dengki, hasad, penuh dengan noda, penuh dengan dosa. Itulah yang membuat kita sempit sebenarnya. Nah, inilah ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang pertama dermawan, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlaknya. Akhlak beliau juga sebegitu. Rasul menyapa orang lain, istrinya, apapun dengan kata sopan dan santun, lemah lembut. Ketika suatu saat beliau pernah memanggil istrinya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah kemerahan. Saya yakin kalau bapak-bapak memanggil istrinya di rumah, ya istriku yang pipinya merah kemerahan, rasanya surga untuk dia berdua. Tapi kalau sudah di rumah memanggil nama, misalnya manggil istrinya misalnya Santi, misalnya, oh Santi buat kopi, itu tidak sopan. Atau istrinya manggil suaminya Abdul misalnya, juga tidak sopan. Akhlak beliau, akhlak Rasulullah adalah akhlak yang sopan. Setidaknya malulah manggil sayang-sayang, gitu adalah tuwo misalnya kan. Ya panggil aja anak kita Ari misalnya, oh Ma Ari bikin kopi, agak sopan. Tapi yang bagus manggil sayang, tidak apa-apa. Timbulnya rasa kasih sayang, timbulnya rasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga adalah disebabkan dengan ucapan-ucapan yang mulia. Sekali sesuatu yang bukan karena Allah, artinya niatnya bukan karena Allah, itu tidak akan sampai sebuah bingkai kebahagiaan. Tetapi sesuatu yang karena Allah akan sampailah pada tujuannya. Artinya kita mengerjakan sesuatu itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah sesuatu itu akan sampai. Inilah yang ketiga, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sedikit lagi bahwa saya yakin kita adalah orang yang baik. Saya yakin kita semua adalah orang yang membangun sebuah gudang untuk amal. Saya yakin kita semua adalah sudah mempersiapkan amal-amal yang dikerjakan, disimpan amal itu dengan baik untuk menghadap Allah dan menghadap hari kiamat dan hari perhitungan amal. Kalau ditanya sekarang engkau mau matilah, pasti yang jawab, belum, kelak lo mati kan. Berapa umur? 70, mau matilah? Belum. Orang itu pada takut mati. Kalau ditanya, aku matilah, ini orangnya putus asa hidupnya kan.
Kalau ada orang ditanya, mau matilah belum? Ini berarti masih ada kesempatan untuk bertaubat. Karena yang kita bawa adalah gudang amal. Kalau membangun rumah itu, membeli perabotan rumah, tapi kalau tidak ada rumahnya, tidak bisa disimpan. Beramal tanpa ada rumahnya, dan juga tidak bisa disimpan. Apa gudangnya? Apa tiang gudang atau rumah dari amal itu? Yaitulah sembahyang 5 waktu. Inilah yang terpenting. Inna awwala ma yanzuru min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa pada hari kiamat nanti dibuka segala amal manusia. Yang dilihat dulu adalah sholat 5 waktu. Dilihat mana sholatmu Ustadz Maspan ini. Dilihat zuhur ada, maghrib ada, asar tidak ada, maghrib ada, isya tidak ada, subuh 2023 ini cuma 5 kali. Fahuwa raddun, maka semua amal Maspan itu ditolak. Kenapa? Tiangnya pondasi as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jangan bangga infak 50 sak semen ke masjid tertentu dengan harapan 2024 nanti entahlah misalnya kan. Jangan berharap engkau santuni anak yatim terkenal viral di TikTok, di YouTube. Oh, si doi ini sangat dermawan, tapi niatnya juga ada udang sebalik bakwan gitu kan. Kalau dulu ada udang sebalik batu waktu batang air Masuma itu masih bersih, masih jernih. Sekarang tidak berani lagi udang balik batu, balik ke balik bakwan di tengah pasar itu. Nah, kalau sudah niatnya karena Allah, sesuatu yang amal yang kita kerjakan niatnya karena Allah, inilah sebuah gudang amal yang kita bangun. Sudah mendirikan gudang itu, maka kita isilah mana amal puasamu, mana amal tersenyummu kepada orang lain, mana amal tersapamu yang bermanfaat, mana ucapanmu yang bermakna, mana yang engkau pernah bantu orang lain, mana yang pernah engkau membantu suami, istri, mana yang pernah engkau lakukan yang terbaik, mana yang pernah engkau infak, engkau keluarkan hartamu. Semua amal itu berada di dalam gudang yang besar itu. Tapi sebelum mati, sebelum kita menghadap Allah itu, ada yang bisa merusak amal itu ternyata. Bahwa kita bangun sebuah gedung, perabotannya luar biasa, tapi ada tikus masuk sehingga pakaian yang kita beli di Shopee itu 500.000, kredit 3 bulan misalnya kan, lu sempat dipakai, digerogoti oleh tikus, robek. Yang 500 itu dijual 100.000 pun tidak laku. Atau perhiasan mahal, juga ada teko yang mahal, perhiasan misalnya, masuk tikus, ditendang oleh tikus, jatuh ke lantai, pecah, rusak semua perabotan itu. Nah, begitulah gambarannya dengan amal yang segudang kita bangun itu akan bisa digerogoti oleh 6 tikus. Apa tikus itu? Sittatu asya'atu batul a'mal. Ada 6 pilar utama tikus yang merusak amal yang telah engkau simpan di dalam gudang yang engkau bangun selama engkau hidup itu. Apa ternyata yang merusak amal itu? Yang pertama adalah tikus al-istighalu bi'uyubil khalqi, adalah orang yang senang, orang yang suka membuka aib saudaranya dan mencari kesalahan saudaranya. Ada orang seperti itu, Ustadz, ada di luar sana. Dilihatnya saudaranya, tetangganya, kawan-kawan lamanya, misalnya kan sleting sekolah dulu, dilihat, Jok, aduh nengok si Yani itu ya, aku tengok dia kemarin pakai motor NMAX baru katanya kan, di mana yang ngambil duit katanya kan. Aku rasa minjam sen PNPM lah tuh katanya. Cash mana yang ngambilnya? Kan ada orang-orang yang di luar seperti itu. Atau ada lagi, ketemulah kawannya. Wah, dulu kau Jok, cantiknya kau dulu, seperti Ratu Bilqis. Kini ngapul macam drum aspal lebih katanya kan.
ada juga salahnya orang lagi. Sehingga di pandangan matanya tidak ada orang yang benar. Nah, orang yang seperti ini akan rusaklah segudang amal yang dibangun berpuluh-puluh tahun. Digerogoti oleh hati yang tidak bersih itu, membuat amalnya rusak. Rusak amal satu disebabkan pepatah mengatakan, semut di seberang laut engkau nampak, tapi ketika gajah di kelupuk mata engkau tidak nampak. Orang seperti ini berpotensi rusaknya amal yang dikerjakan selama ini. Nah, tapi orang yang bisa lari dari itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir, mengingat Allah, beribadah dan beramal seterusnya membuat hati kita tenang, melihat saudaranya baik semuanya. Adapun salah saudaranya dia maafkan, adapun kekeliruan saudaranya dia tidak ambil usir. Nah, inilah yang pertama yang harus kita jauhkan dari diri kita, jangan mencari kesalahan, aib dan orang lain. Kalau orang terbiasa mencari kesalahan, aib orang lain, akhirnya dia akan merembet ke keluarganya sendiri. Ada orang-orang kampung itu kan duduk-duduk di depan rumah, duduk-duduk melihat, wah, ketawa sampai padahal yang ucapannya semua yang berdosa. Akhirnya tidak ada lagi yang bagus diomonginnya. Akhirnya dibilang sama kawan-kawannya, Jok, katanya, tahu dak, laki aku tuh nampak banyak gagah tuh, dak tahu di punggung itu kurap, katanya kan. Akhirnya ada lagi yang pantas diomong, habis bahan. Akhirnya suaminya dibuka aib sama orang. Dialah buka aib suaminya kan, panau, kurap, loreng itu suamiku, katanya kan. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, ya tafakur dan bertaubatlah. Manusia itu tidak ada yang tidak punya salah. Al-insan makanul khata' wa nasyan. Manusia adalah wadah dari kesalahan dan kehilapan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kita semua yang sudah akil balik pasti ada punya salah. Tapi orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang mau bertaubat dari kesalahan itu. Ini yang pertama. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang kedua, hubbud dunia, yang mengerogoti amalmu yang engkau bangun selama ini, gudang yang engkau bangun selama ini, suatu saat akan meledak seperti bom Israel di Palestina. Habis amalmu, gudangnya hancur. Disebabkan oleh hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Di mana orang itu cinta kepada dunia, Ustadz? Ya, boleh. Semua kita adalah orang yang cinta kepada dunia, tapi terlalu itu tidak bagus. Kalau terlalu itu melewati batas, khairul umur awsat, sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang saja. Membenci yang sedang-sedang saja, menyayangi, mencintai yang sedang-sedang saja. Karena kebencian itu boleh jadi suatu saat engkau akan menyayangi dan mencintainya. Hari ini apa yang engkau cintai boleh jadi 2 hari, 3 hari ke depan menjadi sesuatu yang engkau benci. Contohnya apa? Orang yang terlalu cinta dengan sesuatu, orang misalnya seperti Siti Nurbaya, karena berlebihan mencintai Samsul Bahri. Dari episode pertama dan selesai, cintanya terlalu mendalam dengan Samsul Bahri. Kata Siti Nurbaya, dalamnya laut cintaku lebih dalam lagi. Tingginya gunung akan aku daki Bang Samsul, katanya kan. Tapi pada akhirnya cintanya berlutut di bawah pelukan Datuk Meringgi. Nah, itu namanya terlalu mencintai. Seorang seperti Eva pernah yang dijodohkan oleh orang tua Romi, episode 1 sampai ke episode 20. Romi pernah dijodohkan dengan Eva, tetapi cintanya sangat terpaut kepada Julie. Ibu pernah nonton film itu, Bu? Yang lahir
kolonial pastilah ada, tapi yang lahir milenial ya masih muda. Begitu dipaksa cinta itu, ternyata cinta itu tidak bisa dipaksa. Pernah mengalami seperti itu? Mungkin kawan-kawan kita di sana pernah. Begitu orang tuanya dijodoh dengan si A, tapi dia tetap melihat wajah pacarnya itu yang mendalam ketika dia lihat boneka seperti wajah pacarnya. Dia lihat nenek-nenek juga seperti wajah pacarnya. Kenapa? Karena cinta itu sudah melekat. Pepatah mengatakan tai kambing rasa coklat. Nah, tidak boleh terlalu, boleh mencintai, boleh. Dunia ini boleh mencintai, dunia boleh. I'mal li dunyaka ka'annaka hayatu abada wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cintai, kerjalah untuk dunia itu seolah-olah engkau hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Tapi bekerjalah untuk akhirat seolah-olah subuh besok engkau akan mati. Imbangi, artinya kerja boleh, beramal, beribadah jangan ditinggalkan. Ngantor boleh berangkat jam 7, tapi jam 12 lewat tetap salat zuhur. Pulang boleh jam 6 sore, tapi salat asar jangan ditinggalkan. Tidur boleh cepat, tapi isya jangan ditinggalkan. Tidur boleh terlalu lama, tapi jam 5 subuh bangun mengerjakan sholat. Ini namanya sa'idud dunya wa sa'idul akhirah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan untuk akhirat. Setiap doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku bahagia di dunia ini dan juga berikanlah aku bahagia di akhirat. Setiap doa yang kita panjatkan pasti ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak bagus orang itu peras keringat banting tulang siang malam bekerja tapi lupa dengan akhirat. Dan juga tidak bagus lagi orang beramal terus, beribadah terus sementara anak istrinya tidak makan. Ini juga tidak bagus. Artinya imbangi khairul umur awsat, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Yang kedua, yang ketiga adalah yang merusak dan mengerogoti amal, gudang amal itu adalah qillatul haya. Orang sedikit malu. Padahal al-haya'u minal iman, rasa malu seseorang itu adalah bagian daripada imannya kepada Allah. Malulah kita umur 70 masih juga di pasar jerbab terbuka. Malulah kita sebenarnya umur sudah 70 masih keluar rumah masih pakai celana bola. Malulah kita dengan menantu ustadz kita nggak sholat. Malulah dengan mertua adalah ustadz kita nggak sholat. Nah, rasa malu itu ditanamkan. Tapi ada juga orang yang sudah putus surat malunya, ada juga. Sehingga yang dilakukan itu sekedar perutnya lah kan. Nah, ini namanya orang sudah putus surat malu. Tapi orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang harus banyak punya malu. Tapi orang yang qillatul haya, sedikit malu, akan berpotensi merusak segudang amal yang telah dikerjakan selama ini. Amal kita banyak sebenarnya, Pak. Banyak amal kita, dosa kita dikit sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Suatu ketika seseorang mengadu kepada ulama ingin bertaubat. Kata sahabat itu, "Ya ulama, aku ingin bertaubat. Apa dosamu?" "Dosaku pernah membunuh orang itu 99 orang." Kata ulama itu, "Engkau tidak bisa taubat, dosamu terlalu banyak." Kita membunuh misalnya ya membunuh binatang yang tidak berpotensi menyelakai atau menganiaya kita sudah berdosa. Atau lewat ayam orang ditendang itu berdosa. Nah, dia membunuh orang 99 orang, dosa kamu banyak, bro. Kau tidak bisa bertaubat. Kata orang itu, ini ustadz macam apa nih katanya kan. Dibunuhnya lagi ustadz tuh 100 jadinya.
Ini bukan ustadz, tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Ini ustadz buntu nih katanya kan. Bunuhnya 100 jadinya. Berkelana dia lagi. Dicarinya ulama lagi, dan ketemu lagi. Ya ulama, aku ingin bertaubat. Apa dosamu? Hari ini, sampai hari ini, saya sudah membunuh orang itu 100 orang. Kata ulama itu, jangan khawatir. Setinggi gunung pun dosamu, sedalam laut pun dosamu, seperti buih di pantai dosamu, seperti pasir di pulau, seperti di pantai, seperti tumpukan batu di tengah pulau dosamu. Tetapi kalau kamu tubuh ilallah taubatan nasuha, kalau engkau bertaubat dengan Allah, kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, Allah akan menerima taubatmu. Katanya nih Ustadz Nio nih katanya kan, aduh solusi katanya, bertaubat dia. Suatu ketika di dalam riwayat proses bertaubat akhirnya meninggal. Seorang ulama bermimpi melihat seorang yang membunuh 100 orang itu berada di dalam surga. Yang kedua, ada kupu-kupu malam. Ya, lebih kerennya kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam ini dia pernah menjual dirinya selama 30 tahun di kota besar, sehingga langganan itu banyak, pasiennya banyak, luar biasa. Tapi suatu ketika dia bertaubat, dia mendengar di pengajian, dia dengar bahwa begitu banyak dosamu kepada Allah, tapi kalau engkau mau bertaubat, Allah akan menerima taubatmu. Ternyata dia dengar Ustadz mengatakan seperti itu pulang di kampung. Di kampung orang bilang, inilah pelacur kelas kakap yang tidak ada tempatnya di dunia ini dan tidak ada tempatnya di akhirat selain nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Dia pulang kampung bertaubat kepada Allah, menetes air matanya, jatuh ke sejadah, bersujud kepada Allah, menatap Allah dengan harap seolah-olah melihat Tuhan, bertaubat atas dosanya yang begitu banyak. Akhir dalam proses bertaubat juga meninggal. Ulama juga bermimpi dalam suatu riwayat, ternyata juga orang ini masuk surga. Saya yakin dosa kita tidak terlalu banyak. Paling-paling dosa kita itu COD, tidak sesuai pesanan, marah dengan apa yang antar itu kurir, itu baik dosa gitu kan, gara-gara tidak sesuai pesanan. Iyalah, di dalam online itu wajah yang muda yang tua bisa jadi muda, yang pakaian yang kasar itu bisa jadi lembut bentuknya kan. Ya kalau orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia online-nya tahu-tahulah. Tapi yang baru mulai itu sering ketipu gitu kan, cuman marah-marah dikit itu baik dosa kita. Paling-paling suami mau makan nasi nggak ada, itulah dosa kita. Paling-paling ya tidak seperti dosa-dosa orang yang saya bilang itu tadi. Artinya bahwa dosa kita itu dikit, mempunyai kesempatan kita untuk menghadap Allah itu dengan membawa segudang amal yang abadi itu, yang insya Allah jangan dirusai oleh tikus-tikus 6 pilar utama itu tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah qillatul al-quswatul qalbi, orang yang terlalu keras hati. Ternyata keras hati itu tidak bagus. Biasanya orang keras hati cenderung tidak mau mendengar pendapat orang lain. Biasanya orang yang keras hati itu tensinya mudah naik. Biasanya orang yang keras hati itu egois. Ternyata betul. Orang yang keras hati itu tidak mau mendengar pendapat orang lain. Bagaimana orang diskusi rapat, pendapat dia itulah. Tidak mau mendengar pendapat orang lain, bahwa dia kalah di legislatif misalnya, sehingga dia tidak mau mengaku kalah. Bermacam-macam cara dia ingin menumbang yang menang. Ini tidak baik. Nah, itu sangat berpotensi. Orang yang keras hati itu sangat berpotensi merusak amal
Bagaimana untuk melembutkan hati itu? Ya, bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah, itulah yang menenangkan jiwa kita. Jiwa tenang itu, semua pandangan, semua yang kita kerjakan itu pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah tulul amal. Angan tinggi, angan-angan tanpa pergerakan. Cuman cita-cita tapi tidak bisa dibuktikan. Misalnya ini ya, misalnya yang lebih mudah kita pahami. Ada laki-laki misalnya punya istri 1. Saya niat ini punya istri ini 4. Tapi istri 1 itu makan bayi susah. 3 kali sehari itu cuma sayur kangkung, bayam. Cita-cita, angan-angan tinggi. Nah, ini namanya berpotensi merusak amal ibadahnya. Atau saya ingin menjadi seorang pejabat, tapi tidak ada pergerakan, pergaulan tidak ada, semua tidak ada, ilmu tidak ada. Ini namanya menghayal, tinggi hayalan. Cuman batas menghayal, batas mimpi yang tidak mungkin dikabulkan. Itu juga sangat berpotensi merusak segudang amal. Yang terakhir adalah zalimul la yantahi. Zalimul la yantahi. Berbuat zalim tidak pernah berkesudahan. Pernah berbuat zalim, pernah orang berbuat zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada makhluk selain manusia. Zalim kepada Allah adalah orang yang meninggalkan perintahnya, mengerjakan larangannya. Ini zalim kepada Allah. Zalim kepada diri sendiri. Mata punya hak untuk tidur, tapi kita begadang setiap malam sampai jam 3 main high domino. Misalnya beli chip di pasar, main chip. Ini zalim kepada mata. Zalim kepada perut. Perut ini harus diisi dengan yang halal, yang baik, yang thayyibah. Tapi kita isi dengan narkoba, minuman keras, tua, dan seterusnya. Ini zalim kepada perut. Zalim kepada telinga. Allah anjurkan, dengarlah suara yang baik-baik, yang membuat engkau dekat kepada Tuhan, yang membuat engkau dekat kepada Allah, yang membuat engkau dekat kepada Rasulullah. Tapi setiap hari mendengar lagu-lagu yang jorok-jorok, yang berpotensi membuat kita naik hawa nafsu bermacam-macam, itu tidak baik. Itu sangat juga. Ini namanya terlalu zalim kepada telinga. Zalim kepada mata. Mata adalah untuk melihat sesuatu yang baik, melihat Al-Quran, melihat yang baik-baik, pergi ke majelis, pergi ke kantor, cari nafkah, bekerja. Itu gunanya mata untuk. Tetapi mata ini setiap hari buka TikTok, buka YouTube, buka Twitter yang narasinya adalah seks. Ini zalim kepada mata. Cobalah kalau dibuka YouTube itu, Pak. Ibu-ibu buka. Kalau kurang iman, kurang ketakwaan, kita akan mampir di sebuah yang tidak baik itu. Bermacam-macam. Teknologi itu bagus. Siapa yang bilang teknologi itu tidak bagus? Tetapi tergantung iman seseorang itu yang menggunakan teknologi itu. Siapa yang tidak mengatakan bahwa iPhone 13 itu baik? Baik. Tapi tergantung orangnya. Bahwa iman itu adalah driver daripada bis yang kita bawa itu. Kalau drivernya tidak pandai, imannya tidak kuat, imannya tidak tinggi, imannya tidak sempurna, maka saya yakin yang dibawanya ke jurang yang paling dalam adalah keluarga besarnya sendiri. Nah, tergantung drivernya. Driver manusia itu adalah tergantung imannya. Apa yang masuk ke dalam jurang? Semua. Satu kantor masuk jurang disebabkan oleh satu driver yang tidak punya iman. Satu keluarga besar kita juga bisa masuk jurang disebabkan oleh driver yang tidak punya iman. Nah, inilah zalim kepada mata. Zalim kepada selain manusia, ya. Zalim kepada
makhluk selain Allah, makhluk selain manusia. Misalnya lewat di jalan lihat ular, tabrak pakai mobil, itu zalim. Tapi kalau dia ingin matuk kita, ya itu ketika itu namanya wajib dibunuh, hal yang sesuatu yang bisa menganiaya kita. Atau ada ayam orang misalnya kan masuk ke rumah kita, ayam siapa nih, dipantaknya pakai apalah sapu misalnya kan, mati, ini zalim kepada selain manusia. Nah, 6 pilar utama itu sangat berpotensi merusak segudang amal yang telah kita bangun. Tentu kita tidak mau merusak amal itu. Maka yang drivernya adalah, yang kita tanam dalam jiwa kita itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, driver itu akan menyetir bis yang kita bawa itu ke dalam ke jalan yang lebih baik, menuju sebuah kebahagiaan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insyaallah ada manfaatnya. Hadanallah ajmain. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.